saya udah sering saksikan ini dari tahun 2007 itu, dan sudah saya buka tujuannya supaya sebenarnya harusnya untuk pemerintah atau siapa aja atau untuk orang tua untuk lebih prihatin atau lebih menjaga anak-anaknya. Umur 6 tahun tuh saya dilecehin juga, dan dilecehin, dan itu terjadi di rumah saya sendiri karena saya memang anak ketiga dari 4 bersaudara, tapi papa dan mama saya itu berpisah dari kecil, jadi saya sudah ditinggalkan. Dan sewaktu mama saya kalau harus kerja keluar kota, saya dititipkan sama opa-opa ini. Jadi pelakunya itu adalah opa-opa. Opa-opa itu opa kandung Tidak, atau tidak ada hubungan darah. Jadi orang yang dipercayakan sebenarnya sama mami saya untuk menjaga anak-anaknya. Tapi somehow nggak tahu kenapa dia mungkin punya penyakit itu, dan artinya dia menyukai anak-anak. Dan waktu umur 6, 7, 8 tahun itu saya nggak mengerti bahwa itu adalah pelecehan seksual gitu. Setelah beranjak dewasa saya baru mengerti bahwa oh ternyata saya sudah pernah dilecehkan secara seksual, di abuse, sexual abuse. Anda dibujuk bagaimana ketika itu? Karena dia orang baik, karena dia memang seperti gantinya papa saya di rumah, saya berpikir seperti itu, jadi nggak pernah berpikir bahwa itu adalah tindakan yang salah. Nah, saya pikir itu adalah bentuk kasih sayang terhadap saya. Tapi sewaktu saya bandingkan dengan abang saya, kok cuman saya yang diperlakukan seperti itu. Beranjak dewasa ya, mungkin beda karakter atau beda personality. Abang saya beda 3 tahun dan dia lebih rebel, lebih yang apa namanya, keluar dari saya karena waktu itu masih kecil, jadi saya yang dijaga di rumah waktu mandi, waktu tidur siang dan segala macam. Dan itu dibujuk, katanya nggak apa-apa, jangan kasih tahu mami, dan dikasih uang. Itu berarti tahun 80 berapa ya, 82 tambah 6, 88, 89 saya masih ingat saya dikasih uang logam 100 rupiah. Dan itu terus berlangsung, dan akhirnya setelah saya dewasa baru saya tahu bahwa ini membuat dampak dalam hidup saya, psikis bahwa saya berpikir bahwa diri saya itu sudah aneh. Tapi saya tutupin, nggak ada yang tahu sampai saya berumur 25 tahun. Karena banyak proses dalam hidup saya mendekatkan diri sama Tuhan, dan akhirnya saya mengerti bahwa saya harus lakukan ini. Saya harus berani untuk bersaksi, saya harus berani untuk ngomong, supaya untuk pencegahan sebenarnya. Tapi ya seperti biasa Indonesia ya, orang Indonesia atau nggak ngerti ini apa yang harus dibenahi, banyak banget. Cuman lalu begitu saja, dan di infotainment cuman yang dieksposnya bukan itu, bukan kekerasan dalam rumah tangga atau seksualnya itu, tapi malah gosipnya. Jadi inilah kerusakan media kita. Jadi saya akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari dunia entertainment. Saya berdiam diri, saya lakukan sesuatu di belakang karena saya tahu bahwa ada misi khusus atau calling khusus, panggilan khusus, kenapa saya pernah melewati itu. Dan begitu kasus yang awal itu JIS ini keluar, saya sudah mempersiapkan diri saya bahwa oh, it happened. Dan inilah sebenarnya yang dimaksud, bahwa sebenarnya kita nggak, ini udah masalah 30 tahun yang lalu, masalah Robert Gedek, masalah sebelum JIS ini JIS kan sekolah hebat. Saya juga di sekolah juga pernah di abuse sama guru, tapi tidak sampai ke seksual, dipegang-pegang, diiniin dan segala macam. Mungkin karena imut-imut dan segala macam. Dan kalau misalkan itu saya terusin, nggak tahu jadi apa. Gitu maksudnya. Saya aja yang berani ngaku cuma satu, tapi setelah saya berani ngaku ke teman-teman artis, teman-teman yang lain, akhirnya mereka juga ngaku bahwa saya adakan survei bahwa banyak sekali, bukan cuman saya saja, kebanyakan, dan dampaknya beda-beda. Ada yang jadi homofobik, ada yang jadi dia membalaskan dari korban menjadi pelaku, ada yang akhirnya terjun ke dunia yang gigolo dan segala macam. Itu dampak besar, dampak psikis yang kita harus sembuhkan sebenarnya. Dan saya lebih concern, kenapa saya mau hadir di sini, saya lebih concern untuk bagaimana anak-anak ini bukan cuma kasus yang menguap begitu saja, tapi gimana caranya kita bisa sembuhin korban-korban yang 110 di Sukabumi aja, belum di seluruh Indonesia. Ketika ada kecil, apa akibat fisik yang Anda derita? Fisik waktu kecil atau sekarang? Waktu kecil. Waktu kecil karena saya kan tidak
tidak sampai di apa namanya sodomi ya. Saya dilecehkan dan disuruh oral dan segala macam. Itu aja. Dan tapi itu berlangsung selama 3 tahun. Jadi saya berpikir bahwa itu adalah kebiasaan. Oh, kalau tidur siang harus begini. Jadi yang namanya baunya, yang namanya kisahnya, yang namanya gambaran itu sampai hari ini saya masih ingat. Walaupun saya sudah sembuh, tapi saya masih ingat dan saya tahu persis bahwa itu adalah pengalaman emosi atau memori yang kalau orang yang nggak kuat itu mungkin akan jadi merusak bukan cuma ini tapi bukan cuma fisik atau jiwa. Yang penting kalau fisik bisa sembuh. Yang tadi dibilang apa lubang duburnya sorry to say itu bisa diobatin. Tapi di sininya itu siapa yang bisa ngobatin? Kalau orang tuanya aja panik seperti ini terus siapa? Kalau bukan kita yang lakuin sesuatu. Secara apa yang Anda alami sampai sekarang? Kalau sekarang sih saya sudah free ya, saya udah freedom. Kenapa saya tahun 2007 berani untuk ngelakuin ini? Karena memang saya tahu bahwa itu masa lalu yang saya nggak bisa ubah. Yang saya bisa ubah adalah masa depan. Tapi dampaknya itu besar sekali. Namanya penyimpangan seksual dan pergaulan bebas dan segala macam. Gambar diri saya rusak. Waktu itu saya berpikir karena perceraian di rumah tangga, papa mama cerai, gambar diri saya berpikir saya adalah anak haram. Saya tinggal di gang, saya berasal dari keluarga miskin di Medan. Jadi kalau saya masuk ke gang mau melewati rumah saya pasti dilecehin. Dalam arti di sama teman-teman yang lain dibilang mana bapak lo mana itu aja sudah bully ya. Itu udah bully buat saya dan itu aja satu hal yang saya struggle. Ditambah lagi dengan pelecehan ini, jadi saya menganggap diri saya oh yaudahlah, gue memang anak haram, gue memang anak gak berguna, apalagi gue dilecehin ya sekalian aja. Untungnya tahun 2005 saya menyerahkan diri saya bilang cukup sudah dan saya mau lakuin sesuatu untuk perubahan dalam diri saya. Tapi tidak dapat dorongan untuk balas dendam lagi sama anak-anak di bawah? Enggak. Nah makanya kalau ada yang bilang korban akan menjadi pelaku tidak bisa disamaratain. Justru kalau saya melihat anak-anak kecil sekarang, saya benar-benar merasakan bahwa apa yang saya nggak dapat di diri mereka bisa mungkin saya mau mereka tuh dapatin. Jadi makanya kenapa saya mau terlibat beberapa saat ini, beberapa time ini saya untuk keluar lagi sebenarnya capek ya. Sebenarnya untuk ngomong lagi, ngulang lagi dan segala macam nggak mau, tapi ini demi anak-anak dan demi orang jangan sampai ada jatuh korban lagi. Dan ini juga edukasi buat keluarga, buat orang tua bahwa don't ever trust anyone untuk menjaga anak kita. Saya kira apresiasi untuk saudara Yupiter yang mengorbankan identitasnya, pribadinya demi anak-anak untuk masa depan. Saya kira pemerintah dalam hal ini benar-benar harus serius. Dan ini bukan masalah kecil, ini masalah besar untuk generasi yang akan datang. Bukan generasi kita, tapi generasi akan depan lagi.